Standar penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR di tempat kerja sesuai persyaratan Sistem Manajemen K3 atau SMK 3 oleh Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Lantomasa Nugra. Isi video: pengertian, dasar hukum penggunaan APAR di tempat kerja, konstruksi APAR dan bagian-bagiannya, klasifikasi kebakaran, jenis media pemadam APAR dan penggunaannya, standar penempatan APAR sesuai penggolongan kebakaran, standar pemasangan APAR menurut jarak dan rambu penempatan, standar operation prosedur, pengoperasian atau penggunaan APAR, jumlah dan kompetensi petugas pengoperasian APAR, pemeliharaan APAR, dan jadwal isi ulang APAR. Pengertian: APAR atau alat pemadam api ringan ialah alat pemadam api yang ringan serta mudah dilayani oleh satu orang, yang digunakan memadamkan api pada mula terjadinya kebakaran. Berikut gambar komponen APAR, terdiri dari safety pin, handle, pressure gauge, hose, label, dan tabung. Tujuan penggunaan APAR dalam rangka untuk mensiapsiagakan pemberantasan pada mula terjadinya kebakaran, maka setiap APAR harus memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja. Oleh karena sifatnya yang hanya dapat menanggulangi kebakaran awal dan mudah dipergunakan oleh satu orang, maka APAR biasanya hanya mempunyai durasi semprot yang relatif singkat, dalam bilangan menit. Dasar hukum penggunaan APAR di tempat kerja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 158 Tahun 1972 tentang Program Operasional Serentak Singkat Padat untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan, Instruksi Menteri Tenaga Kerja Nomor 11 Tahun 1997 tentang pengawasan khusus K3 Penanggulangan Kebakaran, Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan. Pasal 24. Pengurus harus bertanggung jawab terhadap ditaatinya peraturan ini. Pasal 25. Pengurus yang tidak mentaati ketentuan tersebut, pasal 24, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000 sesuai dengan pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Persyaratan K3 penggunaan APAR di tempat kerja sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, designing, listing, selecting, purchasing, installing, approving, inspecting, recharging, maintaining, testing, dan operating. Persyaratan K3 penggunaan APAR. Berikut pedoman penggunaan APAR agar penggunaan lebih efektif, efisien, aman, dan tidak merusak. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan perencanaan, lalu pengadaan, lalu melakukan penempatan APAR yang tepat, menyediakan petugas yang kompeten dan memiliki sertifikat dan lisensi petugas K3 penanggulangan kebakaran,
Fire risk assessment, melakukan pemeliharaan teratur, dan menempatkan APAR sesuai jenis dan ukuran yang tepat. Kegagalan APAR. Yang pertama, media tidak sesuai, lalu ukuran tidak sesuai, macet atau tidak berfungsi, tidak bertekanan dikarenakan bocor, atau menggumpal dikarenakan tunda refill. Salah penempatan, dan petugas bisa jadi belum ditunjuk atau petugas tidak terampil. Konstruksi APAR dan bagian-bagiannya. Berdasarkan konstruksinya, APAR biasanya dibuat dalam dua jenis, yaitu 1. Storage pressure type. Storage pressure type adalah APAR yang memakai gas pendorong bertekanan tercampur bersama media pemadamnya. Gas pendorong yang dipakai adalah nitrogen atau N2. Ciri dari APAR ini biasanya ada penunjuk tekanan gas di luarnya. Berikut gambar APAR jenis powder atau storage pressure. Terdiri dari handle, manometer, pipa penyalur, powder, selang, dan corong. 2. Gas cartridge type. Gas pendorong terletak pada cartridge tersendiri, terpisah dari media pemadamnya. Gas yang dipergunakan biasanya adalah gas karbon dioksida. Berikut gambar APAR jenis powder atau tipe cartridge. Terdiri dari handle, tabung cartridge, pipa penyalur, powder, selang, dan corong. Tabung APAR harus diisi sesuai dengan jenis dan konstruksinya. Bagian-bagian APAR. Berikut mode konstruksi APAR tipe cartridge. Terdiri dari plunger, safety clip, discharge tube, siphon tube, karbon dioksida gas cartridge, internal cylinder, dan DCP powder. Berikut mode konstruksi APAR tipe storage pressure. Terdiri dari safety pin, pressure gauge, hose, handle, storage pressure, siphon tube, dan water. Masih pada bagian-bagian APAR. Yang pertama, tabung spare part untuk tabung pemadam api ringan. APAR tabung yang baik dipakai terbuat dari bahan berkualitas tinggi baja paduan dan banyak diterapkan dalam kimia, metalurgi, dan mekanik, sehingga tahan terhadap bahan kimia serta tahan terhadap tekanan. Tabung berbentuk seamless, yaitu tabung yang dibuat tanpa adanya las. Valve berfungsi untuk menutup dan membuka aliran media yang berada di dalam tabung. Handle berfungsi sebagai pegangan untuk menekan serta membantu valve dalam melakukan fungsinya. Pressure berfungsi untuk menunjukkan tekanan N2 dalam tabung. Hose berfungsi sebagai selang penghantar media. Nozzle berfungsi sebagai pegangan untuk mengarahkan media pada sumber api. Sabuk tabung berfungsi sebagai dudukan selang pada tabung. Pin pengaman berfungsi sebagai pengaman tabung. Bracket hanger berfungsi sebagai gantungan APAR. Klasifikasi kebakaran menurut Permenaker 04 tahun 1980 pasal 2. Kelas A atau combustible material, kebakaran yang terjadi pada benda padat kecuali logam seperti kayu, kertas, karet, kain, dan lain-lain. Kelas B, flammable liquid atau gas, kebakaran yang terjadi pada benda cair dan gas berupa bensin, solar, minyak tanah, LPG, LNG, dan lain-lain. Kelas C atau electrical equipment, kebakaran yang terjadi pada peralatan listrik yang masih bertegangan.
Dan yang terakhir kelas D atau metal. Kebakaran yang terjadi pada logam terdiri dari magnesium, zirconium, titanium, dan lain-lain. Penggolongan kebakaran dan jenis pemadam api ringan dapat diperluas sesuai dengan perkembangan teknologi. Jenis media pemadam apar dan penggunaannya. 1. Apar air dengan tekanan tinggi. Apar isi air adalah tabung apar yang diisi air tawar sebanyak kapasitas tabung, kemudian diberi pendorong N2 atau cartridge atau dengan dipompa secara manual. Air beratnya relatif stabil, mudah disimpan dan mudah didapat. Jarak jangkau pancaran sekitar 10 feet sampai 20 feet. Dan waktu pancaran sekitar 1 menit untuk kapasitas 2,5 galon. Berikut gambar apar air atau water. Penggunaannya, apar jenis ini cocok untuk memadamkan api yang ditimbulkan dari bahan-bahan padat non-logam seperti kertas, kain, karet, plastik, dan lain sebagainya. Namun, berbahaya jika dipergunakan pada kebakaran akibat instalasi listrik yang bertegangan. Sifatnya mendinginkan atau mempunyai daya serap panas yang besar. 2. Apar busa. Apar jenis ini memakai bahan kimia yang membentuk busa. Tabung utama berisi larutan sodium bikarbonat atau ditambah dengan penstabil busa. Tabung sebelah dalam berisi larutan aluminium sulfat. Campuran dari kedua larutan tersebut akan menghasilkan busa dengan volume 10 kali lipat. Busa ini kemudian didorong oleh gas pendorong, biasanya karbon dioksida. Kapasitas yang ada di pasaran adalah 2,5, 10, 20, dan 30 galon. Jangkauan semprot sekitar 10-15 meter, untuk yang 2,5 galon habis dalam 1 menit. Sedang yang 30 galon biasanya tipe beroda dengan jangkauan sampai 20 meter dengan waktu sampai 4 menit. Berikut gambar apar busa. Penggunaannya, apar busa ini digunakan untuk memadamkan kebakaran yang disebabkan oleh bahan-bahan cair seperti minyak, alkohol, solvent, dan sebagainya. Busa aqueous film forming foam yang disembur keluar akan menutupi bahan yang terbakar sehingga oksigen tidak dapat masuk untuk proses kebakaran. Apar jenis busa harus digunakan sampai habis karena tidak bisa digunakan ulang. 3. Apar serbuk kimia atau dry chemical powder. Alat pemadam ini terdiri dari serbuk kering kimia yang merupakan kombinasi dari monoamonium dan amonium sulfat. Powder kimia reguler adalah tepung kimia yang efektif untuk memadamkan kebakaran kelas B dan C. Powder kimia multipurpose adalah tepung kimia yang efektif untuk memadamkan kebakaran kelas A, B, dan C. Powder kimia special dry powder adalah tepung kimia yang efektif untuk memadamkan kebakaran khusus kelas D. Tabung apar yang diisi powder kemudian ditekan N2 atau cartridge. Serbuk kering kimia yang dikeluarkan akan menyelimuti bahan yang terbakar sehingga memisahkan oksigen yang merupakan unsur penting terjadinya kebakaran. Apar jenis dry chemical powder efektif dan bisa digunakan di hampir semua kelas penyebab atau bahan yang terbakar. Namun apar jenis ini tidak dianjurkan dipakai dalam industri karena akan mengotori dan merusak peralatan produksi di sekitarnya. Karena itu, apar dry chemical powder umumnya digunakan pada mobil. Bahan baku powder. Berikut bahan baku powder reguler. Terdiri dari sodium bikarbonat, potasium bikarbonat, potasium karbonat, dan potasium klorida. Yang kedua, bahan baku powder multipurpose. Terdiri dari kalium sulfat dan monoamonium fosfat. Selanjutnya, bahan baku powder khusus. Terdiri dari campuran kalium klorida, barium klorida, magnesium klorida, natrium klorida, dan kalsium klorida. Yang keempat, apar karbon dioksida atau CO2. Konstruksi apar ini terdiri dari tabung tahan tekanan tinggi
yang berisi gas karbon dioksida sebagai bahan pemadamnya. Bila katup dibuka, maka cairan gas akan mengalir dan berubah menjadi es dan gas. Bila tabung telah dipakai 10%, maka harus diisi kembali. Di pasaran tersedia baik untuk yang jenis portable maupun beroda. Dapat dipakai untuk berbagai cairan mudah terbakar yang merusak busa, di mana apar busa tidak bisa digunakan. Apar jenis karbon dioksida tidak korosif dan tidak meninggalkan bekas. Tidak menghantar listrik, namun kualitasnya akan menurun bila tidak digunakan dalam waktu yang lama. Bila bobot turun sampai 10%, maka perlu diisi ulang. Penggunaannya dapat juga untuk api kelas A, tetapi tidak boleh dipakai untuk kelas D. Apar karbon dioksida diperuntukkan untuk kebakaran bahan cair yang mudah terbakar maupun instalasi listrik yang bertegangan. Apar jenis ini memadamkan dengan cara isolasi atau smothering, di mana oksigen diupayakan terpisah dari apinya. Di samping itu, karbon dioksida juga mempunyai peranan dalam pendinginan. Material yang diselimuti oleh karbon dioksida akan cenderung lebih dingin. Apar isi karbon dioksida. Karbon dioksida dipakai untuk memadamkan kebakaran karena mempunyai keuntungan sebagai berikut. 1. Mudah menyebar ke seluruh areal kebakaran. 2. Tidak menghantarkan listrik. 3. Tidak meninggalkan residu. 4. Berat jenis karbon dioksida 1,5 kali berat udara. 5. Efektif untuk kebakaran kelas B dan C. Berikut jenis apar yang ada di pasaran. Apar jenis air dan busa, apar jenis dry powder, karbon dioksida dan halon, juga ada wild type fire extinguisher. Yang pertama ada multipurpose dry chemical fire extinguisher, ada carbon dioxide fire extinguisher dan foam fire extinguisher. Menurut Kepres RI nomor 23 tahun 1992 mengenai penggunaan bahan klorofluorokarbon atau CFC, bahwa mulai 1 Januari 1997 tidak boleh digunakan. Halon mempunyai kelebihan sebagai berikut: tidak meninggalkan residu, berat jenis halon 5 kali berat udara, tidak menghantarkan listrik, dapat memadamkan kebakaran kelas B dan C. Lapisan ozon adalah lapisan yang terdapat pada stratosfer bumi atau lapisan udara yang berada antara 10 sampai dengan 60 km dari permukaan bumi, yang berfungsi melindungi bumi dari sinar ultraviolet matahari yang membahayakan makhluk hidup. Dampak: bahaya kanker kulit, menurunnya sistem daya tahan tubuh, menyebabkan katarak, terganggunya panen pertanian. Standar penempatan apar sesuai penggolongan kebakaran. Pemasangan dan penempatan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Berikut tabel kebakaran dan apar yang harus dipakai pada mula kebakaran. Pada kolom kebakaran terdiri dari golongan dan bahan yang terbakar. Seperti golongan A, yaitu bahan padat kecuali logam, bahan yang terbakar yaitu kayu, kertas, tekstil, majun, arang batu, dan lain sebagainya. Berikut keterangan kalau yang seperti ini itu dapat dipakai kalau 1 dia. Kalau simbolnya seperti ini 2, itu baik. Kalau simbolnya seperti ini 3, itu baik sekali untuk digunakan. Tip kalau X tidak dapat dipakai 1. Kalau X-nya 2, itu bisa merusak seperti ini. Itu bisa merusak kalau X-nya 2. Kalau X-nya 3, itu berbahaya untuk digunakan. Contoh seperti ini. 1. Jangan dipakai dalam ruangan kecil yang tertutup dalam mans berada orang-orang. 2. P dasar natrium bikarbonat. 3. PK dasar garam alkali. 4. PG tepung pemadam. 5. PM untuk kebakaran logam. 6. Bagi barangnya sendiri mungkin merusak.
7. Berbahaya karena cairannya memuncratkan bahan-bahan yang mudah terbakar meluas. 8. Jenis halon terdiri dari bromoton fluorometana, bromochlorodi fluorometana, karbon dioksida, dibromodifluorometana, klorobromometana, karbon tetraklorida, dan metil bromide. Berikut matriks penggunaan APAR. Terlihat pada gambar ada dua simbol, yaitu simbol yes dan no, atau checklist dan simbol silang seperti ini. Itu menunjukkan jenis-jenis APAR apa yang cocok digunakan untuk jenis kebakaran seperti pada type of fire atau jenis kebakaran yang ada di atas ini. Jadi kalau simbolnya checklist begini, jenis APAR ini baik digunakan atau disarankan untuk digunakan untuk memadamkan jenis kebakaran yang ada di tabel ini. Tetapi kalau simbolnya X begini atau no, itu tidak disarankan untuk digunakan, bahkan bisa cenderung berbahaya untuk digunakan pada jenis kebakaran yang tertera pada tabel ini. Standar pemasangan APAR menurut jarak dan rambu penempatan. Peraturan Menteri Tenaga dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR. 1. Penempatan APAR yang satu dengan lainnya atau kelompok satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. 2. Semua tabung APAR sebaiknya berwarna merah. 3. Dilarang memasang dan menggunakan alat pemadam api ringan yang didapati sudah berlubang-lubang atau cacat karena karat. 4. Setiap alat pemadam api ringan harus dipasang atau ditempatkan menggantung pada dinding dengan penguatan sangkang atau dengan konstruksi penguat lainnya, atau ditempatkan dalam lemari atau peti yang tidak dikunci. 5. Sengkang atau konstruksi penguat lainnya tidak boleh dikunci atau digembok atau diikat mati. 6. Lemari atau peti dapat dikunci dengan syarat bagian depannya harus diberi kaca aman atau safety glass dengan tebal maksimum 2 mm. 7. Setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan. Tanda untuk menyatakan tempat alat pemadam api ringan yang dipasang pada dinding. Segitiga sama sisi dengan warna dasar merah, ukuran sisi 35 cm, tinggi kotak huruf 3 cm berwarna putih dengan tulisan berwarna hitam, tinggi tanda panah 7,5 cm. Tanda untuk menyatakan tempat alat pemadam api ringan yang dipasang pada tiang atau kolom. Tiang kolom. Warna dasar tanda pemasangan merah. Lebar ban pada kolom 20 cm sekitar kolom. 8. Pemasangan APAR harus dipasang sedemikian rupa sehingga bagian paling atas berada pada ketinggian 1,2 meter dari permukaan lantai. Kecuali karbon dioksida dan serbuk kering dapat ditempatkan lebih rendah dengan syarat jarak antara dasar APAR tidak kurang 15 cm dari permukaan lantai. 9. APAR tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila APAR tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut di atas. 10. APAR yang ditempatkan di alam terbuka harus dilindungi dengan tutup pengaman. 11. Sesuai dengan jenis dan kelas kebakaran benda yang dilindungi. 12. Pada posisi yang mudah dilihat, dicapai atau diambil, dan dilengkapi dengan tanda pemasangan. Contoh penempatan dan rambu APAR. APAR harus ditempatkan di tempat yang mudah diakses dan tidak terhalang oleh benda-benda lain, dan pemasangan APAR harus menempel pada dinding minimal 15 cm dari atas lantai atau idealnya 125 cm dari atas lantai.
Apar harus dilengkapi dengan tanda yang dipasang tepat di atas apar dengan ukuran sesuai peraturan yang ditetapkan. Jarak pemasangan apar satu dengan lainnya adalah 15 meter atau dapat disesuaikan dengan saran yang diberikan oleh ahli K3. SOP pengoperasian atau penggunaan apar. Cara menggunakan apar adalah sebagai berikut. Dalam penggunaan apar dikenal istilah PAS. PAS merupakan singkatan dari pull, aim, squeeze, dan sweep. P yaitu pull the pin, tarik kunci pengaman atau segel. A yaitu aim at base of fire, yaitu pegang bagian ujung selang dan arahkan ujung selang ke sumber api. S yaitu squeeze the lever, yaitu tekan tuas. S berikutnya yaitu sweep from side to side, kibaskan ujung selang pada sumber api secara perlahan sampai api padam. Kesalahan cara menggunakan apar yang sering dilakukan. Saat mengambil alat pemadam kebakaran, dibawa dengan cara menenteng. Cara seperti ini akan membuat kita kelelahan. Kalau jarak antara posisi apar dengan sumber api jaraknya jauh, apalagi kalau tabung gas yang dibawa memiliki berat 6 kg ke atas. Justru sering terjadi akhirnya apar kemudian dibawa dengan kapasitas berat dengan cara diseret dan waktu eksekusi menjadi terhambat. Berikutnya cara menarik segel. Menarik segel akan menjadi sangat sulit karena Anda tidak memahami bagaimana cara melepaskan segel dengan benar. Kesalahan yang sering terjadi adalah saat Anda menarik segel, Anda juga menekan tuas sehingga pin segel terjepit. Dalam kondisi seperti ini, segel sulit terlepas. Selanjutnya, memegang selang apar. Memegang selang tidak boleh pada bagian tengahnya atau pada bagian tengah tuas apar, karena tekanan apar 13 bar. Maka selang akan bergerak ke sana kemari tidak tentu arah. Selang yang tidak terarah akan menyebabkan media pemadam tidak dapat memadamkan api secara efektif. Pegang selang pada bagian yang benar adalah pegang selang pada bagian ujung selang apar. Seperti ini. Dan arahkan ke sumber api. Contoh pengoperasian apar. Saat mengeksekusi kebakaran, berusaha menghemat media agar tidak cepat habis dengan cara menekan tuas sedikit demi sedikit. Dengan cara tersebut, pasti api tidak akan segera padam. Tekan tuas sampai penuh, terus-menerus sampai api padam. Seperti pada video berikut. Prinsip pemakaian apar. Yang pertama, mengenal sifat benda yang terbakar. Jenis dan ukurannya harus sesuai. Mudah dilihat dan mudah diambil, kondisi apar baik, petugas mampu mengoperasikannya, harus mengenal keefektifan apar, memperhatikan kondisi temperatur, arah angin, uap-uap yang terjadi, disesuaikan dengan lingkungan, jangan sampai terjadi kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh obat pemadam terhadap benda yang terbakar atau lingkungannya. Lalu keamanan petugas harus diperhatikan. Dan terakhir, setiap orang dapat mengoperasikan dengan benar, tidak membahayakan dirinya. Jumlah dan kompetensi petugas pengoperasian apar. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja. Unit Penanggulangan Kebakaran. Unit Penanggulangan Kebakaran ialah unit kerja yang dibentuk dan ditugasi untuk menangani masalah penanggulangan kebakaran di tempat kerja yang meliputi kegiatan administrasi, identifikasi sumber-sumber bahaya, pemeriksaan, pemeliharaan, dan perbaikan sistem proteksi kebakaran. Unit Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud terdiri dari petugas peran kebakaran, regu penanggulangan kebakaran, koordinator unit penanggulangan kebakaran, dan ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran sebagai penanggung jawab teknis.
Petugas pemadam kebakaran ialah petugas yang ditunjuk dan diserahi tugas tambahan untuk mengidentifikasi sumber-sumber bahaya dan melaksanakan upaya-upaya penanggulangan kebakaran. Pasal 6. Petugas pemadam kebakaran sekurang-kurangnya 2 orang untuk setiap jumlah tenaga kerja 25 orang. Tugas dari petugas pemadam kebakaran. Pasal 7. Petugas pemadam kebakaran mempunyai tugas A. Mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran. B. Memadamkan kebakaran pada tahap awal. C. Mengarahkan evakuasi orang dan barang. D. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait. E. Mengamankan lokasi kebakaran. Untuk dapat ditunjuk menjadi petugas pemadam kebakaran harus memenuhi syarat A. Sehat jasmani dan rohani. B. Pendidikan minimal SLTP. C. Telah mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran tingkat dasar 1. Kurikulum dan silabi kursus teknis penanggulangan kebakaran paket D tingkat dasar 1. Terdiri dari 7 kurikulum dan 25 jam. Berikut sertifikat petugas pemadam kebakaran dan lisensinya. Diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI. Masa berlaku lisensi K3 selama 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali sebelum masa berlakunya habis. Pemeliharaan APAR menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transpirasi Nomor 4 Tahun 1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR. Pasal 11, setiap APAR harus diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu diperiksa dalam jangka waktu 6 bulan dan pemeriksaan dalam jangka 12 bulan. Berikut bagian-bagian yang diperiksa. Safety pin, hose connector, siphon tube assembly, hose assembly, spray nozzle, nozzle holder, plastic boot, scrader valve, release valve mechanism, pressure gauge, operating levers. Pasal 15. Untuk setiap APAR dilakukan percobaan secara berkala dengan jangka waktu tidak melebihi 5 tahun sekali dan harus kuat menahan tekanan coba atau pressure test. Cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan harus segera diperbaiki atau alat tersebut segera diganti dengan yang tidak cacat. Berikut mode konstruksi APAR tipe storage pressure. Terdiri dari safety pin, pressure gauge, hose, handle, storage pressure, siphon tube, dan water. Dan ini adalah mode konstruksi APAR tipe cartridge. Terdiri dari plunger, safety clip, cap assembly, handle, karbon dioksida gas cartridge, dry chemical powder, discharge tube, dan siphon tube. A. Pemeriksaan jangka 6 bulan meliputi hal-hal 1. Pemeriksaan secara visual, terdiri dari berisi atau tidaknya tabung, berkurang atau tidaknya tekanan dalam tabung, rusak atau tidaknya segi pengaman cartridge atau tabung bertekanan, dan mekanik penembus segel terpasang dengan baik. Bagian-bagian luar dari tabung tidak boleh cacat, termasuk handle dan label harus selalu dalam keadaan baik. Mulut pancar tidak boleh tersumbat. Pipa pancar yang terpasang tidak boleh retak atau menunjuk tanda-tanda rusak. Petunjuk cara-cara pemakaian alat pemadam api ringan harus dapat dibaca dengan jelas, seperti terlihat dalam gambar berikut ini. Cek indikator tekanan. Yang pertama, memeriksa kondisi tekanan pada tabung APAR. Pastikan jarum pada manometer menunjukkan angka 15 sampai dengan 20 atau zona hijau. 2. Untuk APAR tipe cartridge, cara mengecek yang benar adalah dengan membuka threaded pada leher tabung lalu periksa segelnya. Jika masih utuh, pasang kembali seperti semula. Pastikan masih ada pin pengaman dan segel. Jika tidak ada pin pengaman dan segel telah terlepas ataupun putus karena khawatir telah digunakan, maka untuk memastikannya dengan membuka selang valve. Jika terdapat bekas serbu APAR pada selang valve pertanda
APAR sudah pernah digunakan. Jika hal ini terjadi, segera ganti dengan tabung APAR yang baru. Cek tanggal kadaluarsa pada tabung. Tanggal kadaluarsa ini sangat penting karena isian pada tabung juga dapat menurun kualitasnya seiring berjalannya waktu. Contohnya, APAR dengan media isi dry chemical powder, seiring berjalannya waktu, media ini bisa menggumpal dan tidak akan bisa digunakan saat dibutuhkan nanti. Cek kondisi tabung. Pastikan kondisi fisik tabung dalam keadaan baik, artinya tidak ada karat maupun keropos dan layak digunakan. Selain itu, kita juga perlu memeriksa selang. Apakah selangnya lapuk atau selang tidak lagi elastis? Pastikan juga valve tidak macet ataupun berkarat. Valve yang berkarat berpotensi macet saat digunakan, sehingga menyulitkan pengguna saat pemakaian. Dan bisa saja valve ini sudah tidak kuat dan menimbulkan kecelakaan bagi pengguna. Jika terdapat tanda-tanda tersebut, maka segera ganti dengan yang baru. Jika tabung dalam keadaan baik, maka cukup dengan mengelap saja. 2. Pemeriksaan melalui pengujian. 1. Jenis APAR, cairan atau asam soda. Cara pemeriksaannya mencampur sedikit larutan sodium bikarbonat dan asam keras di luar tabung. Hasil pemeriksaan apabila reaksinya cukup kuat. Rekomendasi pemeriksaannya, APAR tersebut dapat dipasang kembali. 2. Jenis APAR busa. Cara pemeriksaannya mencampur sedikit larutan sodium bikarbonat dan aluminium sulfat di luar tabung. Hasil pemeriksaannya apabila cukup kuat. Rekomendasi pemeriksaannya, maka APAR tersebut dapat dipasang kembali. 3. Hidrokarbon berhalogen kecuali jenis tetraklorida. Cara pemeriksaannya, cara menimbang. Pemeriksaannya jika beratnya sesuai dengan aslinya. Rekomendasi pemeriksaan, APAR dapat dipasang kembali. Jenis APAR, karbon tetraklorida. Cara pemeriksaan, melihat isi cairan dalam tabung. Hasil pemeriksaan, memenuhi syarat. Rekomendasi pemeriksaan, dan jika memenuhi syarat dapat dipasang kembali. Yang 5. Jenis APAR, karbon dioksida. Cara pemeriksaan, menimbang serta mencocokkan beratnya dengan berat yang tertera pada APAR. Hasil pemeriksaan, apabila terdapat kekurangan berat sebesar 10%, tabung pemadam api semula. Rekomendasi pemeriksaan, harus diisi kembali sesuai dengan berat yang ditentukan. B. Pemeriksaan jangka 12 bulan meliputi hal-hal. Yang pertama, pemeriksaan secara visual. Bersih atau tidaknya tabung, berkurang atau tidaknya tekanan dalam tabung, rusak atau tidaknya segi pengaman, ketrik atau tabung bertekanan, dan mekanik penembus segel terpasang dengan baik. Bagian-bagian luar dari tabung tidak boleh cacat, termasuk handle dan label harus selalu dalam keadaan baik. Mulut pancar tidak boleh tersumbat. Pipa pancar yang terpasang tidak boleh retak atau menunjukkan tanda-tanda rusak, seperti tertera pada gambar berikut. Dua, pemeriksaan melalui pengujian. 1. Jenis APAR, cairan atau asam soda. Cara pemeriksaan, mencampur sedikit larutan sodium bikarbonat dan asam 1. Cairan atau asam soda. Cara pemeriksaan, mencampur sedikit larutan sodium bikarbonat dan asam keras di luar tabung. Hasil pemeriksaan, apabila reaksinya cukup kuat. Rekomendasi pemeriksaan, APAR tersebut dapat dipasang kembali. Jenis APAR, jenis busa. Cara pemeriksaan, mencampur sedikit larutan sodium bikarbonat dan aluminium sulfat di luar tabung. Hasil pemeriksaan apabila cukup kuat. Rekomendasi pemeriksaan, APAR tersebut dapat dipasang kembali. 3. Hidrokarbon berhalogen kecuali jenis tetraklorida. Cara pemeriksaan, cara menimbang APAR. Hasil pemeriksaan, jika beratnya sesuai dengan aslinya. Rekomendasi pemeriksaan, APAR dapat dipasang kembali. 4. Karbon tetraklorida. Cara pemeriksaan, melihat isi cairan dalam tabung APAR. Hasil pemeriksaan memenuhi syarat. Rekomendasi pemeriksaan, jika memenuhi syarat dapat dipasang kembali.
5. Jenis apar karbon dioksida. Cara pemeriksaan: menimbang serta mencocokkan beratnya dengan berat yang tertera pada apar. Hasil pemeriksaan: apabila terdapat kekurangan berat sebesar 10%, tabung pemadam apar semula. Rekomendasi pemeriksaan harus diisi kembali sesuai dengan berat yang ditentukan. 3. Pemeriksaan melalui pengujian lanjutan. 1. Cairan atau busa. Cara pemeriksaan: membuka tutup kepala secara hati-hati dan dijaga supaya tabung dalam posisi berdiri tegak. Hasil pemeriksaan: isi apar harus sampai batas permukaan yang telah ditentukan. Pipa pelepas isi yang berada dalam tabung dan saringan tidak boleh tersumbat atau buntu. Ulir tutup kepala tidak boleh cacat atau rusak dan saluran penyemprotan tidak boleh tersumbat. Peralatan yang bergerak tidak boleh rusak, dapat bergerak dengan bebas, mempunyai rusuk atau sisi yang tajam, dan bak gasket atau packing harus masih dalam keadaan baik. Gelang tutup kepala harus masih dalam keadaan baik. Bagian dalam dan alat pemadam api tidak boleh berlubang atau cacat karena karat. Untuk jenis cairan busa yang dicampur sebelum dimasukkan larutannya harus dalam keadaan baik. Untuk jenis cairan busa dalam tabung yang dilak, tabung harus masih dilak dengan baik. Lapisan pelindung dan tabung gas pertekanan harus dalam keadaan baik. Tabung gas pertekanan harus terisi penuh sesuai dengan kapasitas. 2. Hidrokarbon berhalogen kecuali jenis tetraklorida. Cara pemeriksaan: membuka tutup kepala secara hati-hati dan dijaga supaya tabung dalam posisi berdiri tegak. Hasil pemeriksaan: isi tabung harus diisi dengan berat yang telah ditentukan. Pipa pelepas isi yang berada dalam tabung dan saringan tidak boleh tersumbat atau buntu. Ulir tutup kepala tidak boleh rusak dan saluran keluar tidak boleh tersumbat. Peralatan yang bergerak tidak boleh rusak, harus dapat bergerak dengan bebas, mempunyai rusuk atau sisi yang tajam, dan luas penekan harus dalam keadaan baik. Gelang tutup kepala harus dalam keadaan baik. Lapisan pelindung dari tabung gas harus dalam keadaan baik. Tabung gas pertekanan harus terisi penuh sesuai dengan kapasitasnya. 3. Jenis apar, tepung, kering, atau dry chemical. Cara pemeriksaan: membuka tutup kepala secara hati-hati dan dijaga supaya tabung dalam posisi berdiri tegak. Hasil pemeriksaan: isi tabung harus sesuai dengan berat yang telah ditentukan dan tepung keringnya dalam keadaan tercurah bebas tidak berbutir. Ulir tutup kepala tidak boleh rusak dan saluran keluar tidak boleh buntu atau tersumbat. Ulir tutup kepala tidak boleh rusak dan saluran keluar tidak boleh buntu atau tersumbat. Peralatan yang bergerak tidak boleh rusak, dapat bergerak dengan bebas, mempunyai rusuk dan sisi yang tajam. Gelang tutup kepala harus dalam keadaan baik. Bagian dalam dan tabung tidak boleh berlubang-lubang atau cacat karena karat. Lapisan pelindung dari tabung gas bertekanan harus dalam keadaan baik. Tabung gas bertekanan harus terisi penuh sesuai dengan kapasitasnya yang diperiksa dengan cara menimbang. 4. Jenis pompa tangan CTC atau karbon tetraklorida. Cara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan: peralatan pompa harus diteliti untuk memastikan bahwa pompa tersebut dapat bekerja dengan baik. Tuas pompa hendaklah dikembalikan lagi pada kedudukan terkunci sebagai semula. Setelah pemeriksaan selesai, bila dianggap perlu, segel diperbaharui. Pemeriksaan tekanan coba atau pressure test. 1. Jenis apar, busa, dan cairan. Tekanan coba sebesar 20 kg per cm persegi. Tabung gas pada apar dan tabung bertekanan tetap atau stored pressure. Tekanan cobanya sebesar 1,5 kali tekanan kerjanya atau sebesar 20 kg per cm persegi, atau dipilih yang terbesar untuk dipakai sebagai tekanan coba. 3. Jenis karbon dioksida. Tekanan cobanya
Percobaan tekan pertama 1,5 kali tekanan kerja. Percobaan tekan ulang 1,5 kali tekanan kerja. Jarak tidak boleh dari 10 tahun, dan untuk percobaan kedua tidak lebih dari 10 tahun. Dan untuk percobaan tekan selanjutnya tidak boleh lebih dari 5 tahun. Keempat, jenis apar karbon dioksida keadaan dikosongkan selama lebih dari 2 tahun. Tekanan coba. Harus dilakukan percobaan tekan ulang sebelum diisi kembali. Dan jangka waktu percobaan tekan berikutnya tidak boleh lebih dari 5 tahun. Catatan, setiap apar. Jangka waktu tidak melebihi 5 tahun sekali. Harus kuat menahan tekanan coba menurut ketentuan ayat selama 30 detik. Jika karena sesuatu hal tidak mungkin dilakukan percobaan tekan terhadap tabung apar, maka tabung tersebut tidak boleh digunakan sudah 10 tahun terhitung tanggal pembuatannya, dan selanjutnya dikosongkan. Tabung-tabung gas atau gas kontainer dan jenis tabung yang dibuang setelah digunakan atau tabung telah terisi gas selama 10 tahun tidak diperkenankan dipakai lebih lanjut dan isinya supaya dikosongkan. Setelah dilakukan percobaan tekan terhadap setiap apar, tanggal percobaan tekan tersebut dicatat dengan cap di selembar plat logam pada badan tabung. 5. Kontrol rutin apar. Melakukan kontrol rutin dan membuat kartu kontrol apar yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk. Berikut contoh checklist pengecekan apar. Berikut adalah jadwal isi ulang apar menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan. Pasal 18 terdiri dari jenis alat pemadam api ringan yaitu air, asam soda, tabung gas, gas yang dipadatkan, seperti busa kimia, dan pemeriksaan tentang jarak waktu pengisian kembali dan jarak waktu percobaan tekan. Untuk keterangan A, pemeriksaan dilakukan 6 bulan sekali dan keterangan B dilakukan pemeriksaan setiap 12 bulan sekali. Untuk tanda bintang seperti ini, pada apar dan jenis botol yang dipecahkan tidak perlu selalu mengganti asamnya, dengan syarat bahwa derajat kesamaan isi botol masih memenuhi syarat. Namun botol tersebut harus dicek terhadap adanya retak-retak. Berikut ini adalah beberapa video cara penggunaan apar. Jangan buku, nggak boleh kena panas, nggak boleh kena hujan ya. 125 cm ya. Kita ambil dari tempatnya ya. Kalau yang besar itu ya kita panggul lah seperti ini ya. Kita panggul. Jangan lari Pak. Dan bawah ya. Kita lihat memang oke. Dan cabut, tarikin, kita coba dulu. Datangnya api ya. Ya. Jarak 3 meter. Nah, segitu ya. 3 meter. Nah, segitu. Tengah. Tidak. Ya. Ya. Sudah cukup. Bang. Ya, di pangkal api, jangan ke minyak. Pangkal api. Berarti pasti apa itu lah ya Pak? Antara minyak dengan api itu disapu. Tengahnya Pak ya? Iya. Disapu. Ya. Oke. Dah. Ya. Oh, lain warnanya. Jarak ya.
Tengok arah angin. Ah, itu lama itu. Demikian video ini, sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. PT Lanto Mas Anugrah mengucapkan terima kasih.